Presiden dan juga wakil presiden terpilih. Pemirsa, Anies Baswedan menang telak di suara. Ganjar Pranowo 14%. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Noni Nabila Tunufus dengan di belakang 087. Jadi aku di sini akan membahas mengenai keterlibatan pengguna media sosial dalam kampanye pemilu terhadap partisipasi generasi muda. Pasti kalian penasaran dong bagaimana sih keterlibatan dari generasi muda, apalagi mengenai isu dari pemilu, politik. Kan banyak sekali generasi muda yang tidak tertarik dengan pemilu tapi ada kaitannya dengan media sosial. Nah, makanya aku akan bahas lebih detail lagi mengenai media dalam kekuatan politik. Media dalam kekuatan politik ini bisa diartikan sebagai kekuatan politik. Mengapa? Karena pada saat pemilihan umum atau pemilu, media di sini tuh menjadi alat yang sangat strategis untuk bisa menjangkau dan mempengaruhi berbagai kelompok masyarakat, terutama pada generasi muda. Generasi ini dianggap sebagai segmen pemilih potensial karena jumlah yang signifikan dan keterlibatannya yang tinggi di dunia digital. Yang diketahui bahwa dari generasi muda itu pada usia 17 sampai 35 tahun mendominasi pemilihan tetap, sehingga strategi kampanye yang melibatkan mereka sangat penting. Nah, hal inilah yang membuat dari para kandidat pemilu ingin sekali bisa mendapatkan suara dari Gen Z dan milenial, karena dari generasi muda yang meliputi dari Gen Z dan maupun milenial ini kini menjadi kelompok pemilih terbesar di Indonesia. Hal inilah yang memberikan mereka peran strategis dalam menentukan hasil pemilu. Namun, keterlibatan generasi muda dalam politik itu seringkali dianggap karena mereka cenderung apatis atau merasa jauh dari proses politik formal. Dengan selanjutnya, aku akan membahas mengenai dari media sosial digunakan dalam politik. Seperti apa ya kira-kira? Media sosial digunakan dalam politik. Ini dapat mempengaruhi adanya keterlibatan dan partisipasi politik dari generasi muda dalam konteksnya pemilu. Generasi muda ini sering disebut sebagai digital natives karena mereka itu sangat aktif di media sosial. Ini menjadikan saluran utama untuk kampanye politik modern, karena yang kita tahu bahwa kampanye politik ini terus berkembang seiring waktu. Sejak dahulu, strategi dan teknik komunikasi dalam kampanye ini telah mengalami transformasi yang signifikan, terutama dengan kemajuan teknologi ini yang menyediakan alat lebih canggih untuk menjangkau dari adanya khalayak yang lebih luas lagi. Dalam pemilu pada tahun 2024, media sosial seperti TikTok, Instagram, Twitter, dan YouTube itu digunakan secara masif oleh kandidat partai politik maupun dari influencer untuk mobilisasi dukungan, menyebarkan informasi, dan membangun citra politik. Kira-kira bagaimana sih peran dari mereka ini bisa adanya memobilisasi dukungan dari kandidat pada pemilu 2024? Peran media sosial dalam kampanye politik. Pertama ada TikTok, di mana banyaknya kandidat dan partai politik yang memanfaatkan TikTok untuk membuat konten kampanye yang kreatif dan mudah diingat. Video pendek yang menampilkan visi dan misi mereka dengan cara menghibur. Dari para kandidat pun memanfaatkan TikTok ini untuk bisa menyampaikan pesan politiknya dalam pemilihan melalui video pendek yang kreatif seperti tantangan ataupun lagu-lagu kampanye. Selanjutnya ada dari Instagram. Aplikasi ini digunakan untuk membagikan adanya infografis, foto, kampanye, maupun live streaming untuk berinteraksi langsung dengan pengikutnya. Fitur seperti Instagram, Stories, dan Reels ini memungkinkan ada interaksi yang lebih langsung dan menarik dengan audiens yang memperlihatkan interaksi ataupun gayanya. Selanjutnya, peran media sosial yaitu ada aplikasi Twitter. Platform ini digunakan untuk debat isu-isu penting, klarifikasi, berita, dan mempromosikan tagar kampanye. Yang dimana diketahui bahwa dari aplikasi Twitter ini telah mengalami adanya perkembangan yang pesat dan bisa dilihat pada awal mulai pemilu ataupun bahkan dari selesai pemilihan. Masih banyak sekali dibicarakan oleh masyarakat secara online. Dalam pemilihan Twitter ini sebagai aplikasi atau platform dari komunikasi dianggap
menganggap ini sangat tepat karena dari kemampuan terhadap menyampaikan pesan dan bisa menjangkau adanya khalayak yang lebih luas lagi, karena banyak sekali kritik-kritikan yang disampaikan sebagai penilaian. Selanjutnya dari aplikasi YouTube. YouTube menjadi ruang untuk menyampaikan pesan politik melalui video, dokumenter, wawancara, ataupun pidato panjang yang memberikan penjelasan mendalam mengenai program kerja dari kandidat. Platform berupa YouTube banyak sekali dimanfaatkan untuk bisa mengunggah video yang berisikan pernyataan politik yang bersifatnya adanya klarifikasi terhadap berbagai isu ataupun dengan permasalahan, baik politisi yang sering tampil di media massa ataupun komunikator politik lainnya yang jarang hadir dan kurang dikenal memanfaatkan kesempatan ini. Tantangan dan dampaknya pada generasi muda. Yang pertama, ada informasi berlebihan. Generasi muda sering kali terpapar terlalu banyak informasi sehingga hal ini membuat mereka sulit membedakan fakta dari opini ataupun hoax. Yang kedua, ada apatisme politik. Beberapa dari generasi muda itu mengalami adanya kecenderungan tidak peduli dengan politik, pun hal ini membuat mereka sangat aktif di media sosial. Selanjutnya ada dampak positif. Yang pertama ada meningkatkan kesadaran politik. Media sosial memudahkan akses informasi politik sehingga dari generasi muda itu lebih memahami adanya isu-isu penting yang relevan dengan kehidupan mereka seperti adanya pendidikan, kerjaan, ataupun perubahan iklim. Lalu yang kedua, meningkatkan partisipasi politik. Adanya generasi muda ini lebih termotivasi untuk terlibat dalam kampanye politik, baik melalui aktivitas online seperti membagikan konten, berkomentar, bahkan bisa menggunakan adanya tagar maupun aktivitas offline seperti menghadiri kampanye ataupun menjadi relawan. Ketiga, menciptakan ruang diskusi. Media sosial memungkinkan dari generasi muda ini untuk bisa mendiskusikan isu-isu politik secara terbuka dengan sesama pengguna, sehingga terciptalah ruang untuk bertukar ide bahkan pandangan. Selanjutnya di sini ada dampak negatif. Yang pertama ada penyebaran hoax dan disinformasi. Media sosial sering digunakan untuk bisa menyebarkan berita palsu yang dapat memengaruhi persepsi politik generasi muda. Hoax seringkali dirancang untuk bisa memecah belah masyarakat ataupun bahkan menjatuhkan lawan politiknya. Yang kedua ada polarisasi politik. Media sosial di sini dapat menciptakan adanya ruang gema yang dimana pengguna hanya terpapar pada pandangan yang sesuai dengan keyakinan mereka. Hal ini bisa memperkuat bias politik bahkan mengurangi toleransi terhadap pandangan yang berbeda. Dalam pembahasan kali ini ada kesimpulannya. Pada pemilu 2024 menjadi salah satu contoh nyata di mana media sosial ini memainkan peran pentingnya dalam mendorong partisipasi politik bagi generasi muda. Dengan pendekatan yang interaktif maupun berbasis isu, dalam media sosial ini bisa menjadikan alat yang efektif untuk bisa meningkatkan kesadaran dan keterlibatan generasi muda dalam demokrasi. Namun penting untuk kita ingat bahwa dalam menghadapi tantangan seperti ini, hoax dan disinformasi agar bisa dalam kampanye ini tetap sehat dan berimbang. Serukah pembahasan kali ini? Apalagi mengenai generasi muda yang tertarik nih mengenai adanya pemilihan umum pada tahun 2024 kali ini, yang dimana generasi muda itu tertarik pada media sosial yang akhirnya bisa memiliki kesadaran terhadap politik. Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah menonton. Bye.